Dan saya cerita sedikit ya. Jadi saya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari 1 tahun yang lalu ya, sudah punya rencana untuk mengambil metode ini. Karena antik begitu, qiraah sab'ah yang seharusnya ditempuh selama bertahun-tahun kok bisa cuma 7 jam. Tulisannya di sana 7 jam. Saya belum buka yang 4 jam waktu itu. Dan kesampaiannya sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai program daurahnya, alhamdulillah. Allah mudahkan semua. Bahwa metode sab'ati ini sangat memudahkan kita untuk belajar qiraatus sab'ah. Pagi ini kita insya Allah akan mengadakan sidang taksis terkhusus kepada akhirina al-karim Ustaz Sya'ban dari Lombok. Mudah-mudahan beliau selama beberapa hari di sini mampu untuk mempraktekkan dari pembelajaran melalui metode sab'ati kita. Untuk itu pada Ustaz Sya'ban silakan, mungkin bisa dibuka halaman, terserah mau buka yang mana. Halaman 245. Halaman 245. Saya kasih ayat yang ke-81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kita hitung sama-sama ya. Ini bacaan pertama dari qiraat Imam Hafs atau Asim. 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 Kenapa Asim? Karena sama. Karena sama. Siapa dia yang sama? Hafs dan Syu'bah. Hafs dan Syu'bah. Nih bacaan pertama. Oke, silahkan. Asim selesai, 1 ya. Bacaan kedua. Silahkan. Qalun. Silahkan. Qalun. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Bagaimana qiraat qalun yang sudah Anda baca? Kategorinya jelaskan. Mad jaiz yang ketemu hamzah dibaca tawassut, kemudian mim jama' dibaca qasar. Sekarang untuk bacaan ketiga, kira-kira qalun punya wajah enggak yang beda dengan bacaan kedua? Qasar. Oke, silahkan untuk bacaan ketiga dari qalun dengan wajah qasar pada mad jaiz munfasilnya. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ini bacaan keberapa? Bacaan ke? 3 ya. Ini bacaan ketiga. Yang pertama tadi Hafs sama dengan Syu'bah. Yang kedua bacaan qalun dengan kategorinya mad jaiznya dibaca dengan 2 alif. Silah mim jamanya dibaca dengan qasar. qasar. Yang ketiga masih di qalun dengan wajah, bacaan ini berarti wajah kedua, di mana di situ mad jaiznya 1 alif, Ya. mim jamanya dengan silah Qasar. qasar. Yang keempat sekarang, adakah Imam qalun membaca dengan panjang mad jaiz munfasil dengan tetap menetapkan mim jamanya tetap dengan sukun? Ada. Sudah dibaca belum? Sudah. Bacaan yang pertama, kedua atau ketiga? Yang pertama Yang sama dengan Imam Hafs. Hafs ya, dari Asim. Oke. Terakhir, adakah dari Imam qalun dengan bacaan yang berbeda lagi? Sudah dibaca belum? Belum. Oke, silakan. Bacaan keempat masih dalam qiraat qalun.
irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ini bacaan keempat. Bacaan pertama Asim dengan beberapa tadi, kolon juga masuk. Artinya Anda membaca empat-empatnya ini masih kalau dikategorikan ini semua bacaan jenis bacaan Imam Qalun semua dengan wajah satu Asim sama, wajah kedua, wajah ketiga, wajah keempat ya. Sekarang bacaan kelima dari qiraat yang berbeda selain Qalun tentunya dan selain Asim. Mungkin bisa masih dalam qiraat Nafi', bacakan qiraatnya Imam Warosh. Baik. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Bacaan kelima ini dengan panjang mad jaiz munfasil 3 alif tul, maka kira-kira selain Warosh yang baca sama seperti ini ada kira siapa? Hamzah. Berarti Warosh plus kiraat Hamzah ya. Karena Anda berhenti pada kalimat yang sudah Anda bacakan tadi. Di awal Asim 2, 3, 4 Anda bacakan kiraat Imam Qalun. Berarti Asim dan Qalun. Yang kelima Anda bacakan Warosh. Itu artinya berarti sudah ada 2 imam, 1 Imam Asim, 2 Imam Nafi'. Yang kelima Warosh tadi Anda bacakan dan itu sudah selesai. Dan itu ada yang qiraat yang sama dengan Warosh yaitu Imam Hamzah. Berarti ini Hamzah masuk 3 imam. Ya, ada 3 imam. Kemudian Ibnu Katsir keempat. Ibnu Katsir cirinya ketika di sini ada mim jamak dan di sini juga ada sila mad jaiz munfasil. Bagaimana usul qiraatnya Imam Ibnu Katsir dalam Hulasah yang sudah Anda pelajari? Sama sebagaimana Imam Qalun. Dan itu sudah dibaca belum tadi? Sudah. Oke, Ibnu Katsir masuk ya. Ya. Kemudian Imam Ibnu Amir. Yang kelima, Imam Ibnu Amir Membaca mad jaiz ini tawassut. Bagaimana? Kemudian mim jamaknya sukun. Ini berarti sudah dibaca belum? Sudah. Sama ya? Jawab. Dengan Asim berarti. Ya. Oke. Kemudian Abu Amr. Adakah perbedaan antara ad-duri dari Abu Amr dengan as-susi dari Abu Amr dalam membaca mim jamak? Apakah dengan mensilahkan dengan atau menetapkan dengan tetap sukun mim jamaknya? Tetap sukun. Bagaimana kaidahnya dari ad-duri Abu Amr dan as-susi dari Abu Amr mengenai panjang mad jaiz munfasil? Ad-duri memiliki 2 wajah, boleh dengan 2 alif, boleh juga dengan 1 alif. Oke, sementara kalau as-susi dalam membaca mad jaiz 1 alif. 1 alif. Terakhir Al-Kisai membaca pada mad jaiznya dan mim jamaknya bagaimana? Al-Kisai membaca mad jaiz dengan tawassut. Oke. Kemudian mim jamaknya sukun. Artinya teori yang ada yang sudah Anda jelaskan ini sudah memenuhi syarat 7 imam dari 14 riwayat dari qiraatus sab'ah. Dan alhamdulillah Anda berarti sudah membacakan semua dari 5 qiraat tadi yang sudah Anda baca tadi, hanya menggabung-gabungkan saja antara satu imam dan imam. Ayat 28 sebelah kanan paling atas. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Oke. Anda membaca qiraat Hafaz. Kawan dari qiraat Hafaz namanya Imam siapa? Syu'bah. Adakah qiraat Syu'bah membaca sama persis dalam ayat ini dengan Hafaz?
Sama. Berarti satu Asim ya. Silahkan boleh bacakan qiraat yang kedua selain dari qiraat Asim, karena Anda sudah menganggap qiraat Syu'bah sama sebagaimana qiraat Hafs. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Qiraat siapa? Qalun. Bolehkah dari qiraat selain Qalun yang membaca sama sebagaimana Qalun? Boleh. Siapa dia? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Silakan bacakan Warsh an Nafi'. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Apa ciri khas Warsh dalam ayat ini? Membaca mad wajib 3 alif. Imam siapa yang membaca mad wajib muttasil dengan 3 alif sama sebagaimana qiraat Warsh? Imam Hamzah. Sekarang pertanyaannya, adakah qiraat Imam Hamzah sama sebagaimana bacaan yang sudah Anda bacakan melalui qiraat Warsh tadi? Sama. Sama. Asim, Anda sudah baca tadi karena Syu'bah sama dengan Hafs. Kedua Qalun. Qalun ini juga bacaannya sama dengan bacaan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Dan Warsh sudah Anda contohkan, berarti 3 imam. Hamzah sama dengan bacaan qiraat Warsh. Warsh berarti 4. Masih ada sisa 3. Ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Aliyul Kisai. Kalau kalimat ini, ayat ini dibaca semua dengan satu nafas, untuk ketiga imam, Ibnu Amir, Aliyul Kisai, dan Abu Amr, dengan Anda baca wa imma tu'ridanna sampai maisura, itu artinya sama sebagaimana qiraat yang sudah Anda bacakan tadi, atau ada yang wajib dibaca berbeda? Imam Ali Al-Kisai ketika waqaf dibaca imalah. Pada lafaz mana? Rahmah. Silahkan bacakan. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Iya. Ali Al-Kisai ya, ketika waqaf. Masih ada 2 imam, Ibnu Amir dan Abu Amr. Cukup atau perlu dibaca? Cukup. Sama dengan qiraat siapa berarti? Hafs. Sama ya? Sama dengan qiraat Imam Hafs. Hafs. Artinya Anda sudah membaca dengan 7 imam, 14 rawi dari ayat 28 min suratul Isra. Satu lagi. Silahkan buka lagi, terserah Anda mau yang mana. Atau saya mintakan sama ini Mas Ara, silakan Mas Ara yang baru sampai dari Banjarmasin, silakan. Maju ke depan sini Mas Ara. Tolong bukakan surah yang akan dibaca oleh Ustaz Sya'ban nih. Karena Anda minggu yang akan datang juga Anda akan duduk di sini seperti Ustaz Sya'ban. Silakan dibukakan ini sini. Terserah. Suratul Jumu'ah. Juz 28 halaman 553 dengan tentunya bacaan yang pertama qiraatnya Imam Hafs an Asim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang kedua, kira-kira qiraat siapa yang ada perubahan di dalam ayat 1 ini? Imam Hamzah. Hamzah, silakan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Qiraat Hamzah yang Anda baca tadi adalah riwayat siapakah? Imam Khalaf. Anda membaca tadi dengan bacaan apa itu? Saktah. Saktah. Apa yang dikatakan bacaan saktah? Berhenti sejenak. Sekedar 1 alif tanpa bernapas.
Bagaimana kategori saktah dalam ilmu qiraatus sab'ah menurut qiraatnya Imam Hamzah? Tolong bisa jelaskan. Imam Hamzah memiliki dua rawi, yaitu Imam Khalaf dan Imam Khallad. Imam Khalaf memiliki dua madhab. Yang pertama, Abul Fath Al-Faris memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama as-sakin mafsul, ketemu Hamzah. Yang kedua al atau alif lam ketemu Hamzah. Dan yang ketiga syai'in, syai'an, syai'un. Dari ketiga jenis saktah tadi, bacaan lafaz wa ma fil ardi termasuk pada kategori yang pertama, kedua atau ketiga? Yang kedua. Kemudian selain daripada mazhabnya Abul Fath Al-Faris, masih dalam kategori qiraat Hamzah melalui rawinya bernama Khalaf, bagaimana standarisasi dari saktah dari mazhabnya Ibnu Ghalbun? Ada berapa jenis saktah yang dimaksudkan? Ibnu Ghalbun ada 2 ciri-ciri atau syarat. Yaitu yang pertama alif lam atau al ketemu Hamzah. Kemudian yang kedua syai'un, syai'in, syai'an. Bagaimana kalau menurut qiraat Imam Khallad? Dari kedua mazhabnya juga sama. Abul Fath Al-Faris apakah sama sebagaimana Khalaf? Kecuali Abul Fath Al-Faris tidak membaca sama sekali. Sekarang tolong bacakan masih dalam qiraatnya Imam Hamzah, tapi dari rawi yang tidak membaca dengan mensaktahkan pada beberapa kategori yang Anda jelaskan tadi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Berarti Anda baca qiraat siapa? Riwayat siapa? Dari mazhab yang mana? Membaca Imam Khallad melalui mazhab Abul Fath Al-Faris. Iya. Kemungkinan selain qiraat Hamzah ada peluang yang harus dibaca dan itu berbeda dengan qiraat riwayat Imam Hafs. Masih ada. Silahkan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Qiraat siapakah itu? Imam Warash. Imam Warash merupakan rawi dari qiraat siapa? Imam Nafi'. Nafi' punya rawi berapa orang? 2 orang. Siapa dia? Warash dan Qalun. Masih adakah perbedaan dari ayat yang pertama ini mengenai bacaan daripada qiraat sab'ah selain yang sudah Anda baca tadi? Sudah habis. Habis ya? Anda baca qiraat sab'ah loh, bukan qiraat salasah loh. Anda baru baca 3. Yang pertama Hafs, yang kedua qiraat Hamzah, dan yang ketiga qiraat Warash. Sementara yang Anda pelajari selama beberapa hari di sini itu Anda mempelajari qiraatus sab'ah, bukan qiraat salasah. Nggih. Bagaimana? Masih ada lagi? Sudah habis. Alasannya? Yang sisanya sama-sama Imam Hafs. Oke, habis ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya, silakan. Ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kira-kira Anda akan baca qiraat siapa selain yang baru Anda baca melalui qiraat riwayat Imam Hafs an Asim tadi? Imam Qalun, silahkan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qalun dari qiraat Imam Nafi. Bagaimana qiraat Imam Qalun? Yang pertama minhum dibaca silah qasar satu alif minhumu. Kemudian di kalimat yang kedua itu alaihim dibaca silah qasar juga alaihimu. Wa yuzakkihim juga sama. Sampun. Adakah dari Imam Qiraatus Sab'ah selain daripada qiraat Imam Qalun yang sama persis cara membacanya dari ayat yang kedua ini? Sama. Imam siapakah itu? Imam Ibnu Katsir. Pertanyaan berikutnya, andaikan qiraat Imam Qalun dan Imam Ibnu Katsir membaca sama persis dari ayat yang kedua ini, pertanyaannya adalah apakah ada wajah lain dalam qiraatnya Imam Qalun di dalam membaca ayat yang kedua ini? Masih ada. Silahkan, boleh Anda bacakan bagaimana perbedaannya antara Qalun yang wajah yang sudah Anda baca tadi dengan wajah yang akan Anda baca sekarang. Silahkan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi di sini ada silah mem jamak 3 titik. Yang pertama, kedua dan ketiga. Yang dibaca hanya dibaca panjang 2 alif adalah pada titik yang kedua dengan panjang 2 alif. 2 alif. Pertanyaan berikutnya, Imam Qalun bolehkah membaca dengan menetapkan mem jamaknya tidak dengan silah tapi dengan tetap mensukunkan mem jamak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Artinya kalau Anda menyatakan bahwa Imam Qalun membolehkan membaca dengan menetapkan mem jamaknya tidak dibaca dengan silah, berarti dengan tetap sukun. Kira-kira apa perlu untuk Anda baca atau sudah sama dengan qiraat yang sebelum Anda baca? Sama. Sama dengan qiraat siapa? Imam Hafs. Imam Hafs sama-sama membaca dengan mensukunkan mem jamaknya tetap dengan sukun ya. Oke. Dari penjelasan yang sudah Anda jelaskan setidaknya sudah menunjukkan bahwa Qalun sudah memiliki beberapa wajah. Wajah yang pertama yang Anda baca tadi adalah sama dengan qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Yang kedua baru saja adalah wajah khusus bagi qiraat Imam Qalun. Dan yang ketiga tanpa Anda harus baca karena itu sudah sama dengan yang pertama, sama dengan qiraat Imam Hafs. Ya. Silakan qiraat yang lain. Imam Warosh, silakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, adakah bacaan lain selain Warosh? Ada? Ada, masih ada. Silakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka pertanyaannya adalah yang Anda baca ini adalah qiraat siapa?
Kisai. Dengan cirinya bagaimana? Cirinya membaca imalah pada setiap tak marbutah ketika wakaf. Di sini kalimat Wal hikmah. wal hikmah ya. Wal hikmah. Dibaca menjadi Wal hikmah. wal hikmah ya, dibaca dengan imalah Bro. kubro. Oke. Asim, Nafi, Aliul Kisai. Baru 3 ini. Ada lagi yang lain? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Oke. Silahkan bacakan dari qiraat Hamzah, riwayat Khalaf, mazhab Abul Fatah Al-Faris. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Anda sudah membacakan 2 kali dari qiraat Hamzah ya. Pertanyaannya, dari qiraat yang Anda baca pertama tadi, kira-kira dari qiraat Hamzah melalui kedua-dua rawinya antara Khalaf dan Khalad, atau hanya satu saja yang pertama tadi? Bisa dua-duanya. Bisa kedua-duanya. Yang pertama siapa? Yang pertama bisa dua-duanya melalui madhab Ibnu Ghalbun. Dari qiraat siapa berarti? Khalaf dan Khullad. Oke. Yang kedua? Yang kedua dari Imam Khalaf Abu Faris. Abu Fatah Al-Faris. Oke, berarti ada satu lagi ya yang belum dibaca ya? Ya. Dari qiraat siapa? Imam Khullad yang Abu Fatah Al-Faris. Oke, silakan. Bagaimana bacaan qiraat Imam Hamzah dari mazhabnya yang bernama Abul Fatah Al-Faris dari riwayat Imam Khullad? Silahkan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Oke. Ini pertanda alhamdulillah Anda sudah betul-betul menguasai dari khulasah metode sab'ati ini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini Allah akan terus memberikan istiqomah untuk Anda khususnya dan kita semua. Amin. Sehingga untuk selalu bisa mensyiarkan ilmu qiraatus sab'ah. Amin. Untuk bisa membumikan ilmu qiraatus sab'ah dan bermanfaat untuk umat insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Saya cerita sedikit ya. Jadi saya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari 1 tahun yang lalu ya, sudah punya rencana untuk mengambil metode ini. Karena antik begitu, qiraah sab'ah yang seharusnya ditempuh selama bertahun-tahun kok bisa cuma 7 jam. Tulisannya di sana 7 jam. Saya belum buka yang 4 jam waktu itu. Dan kesampaiannya sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai program daurahnya, alhamdulillah. Allah mudahkan semua. Bahwa metode sab'ati ini sangat memudahkan kita untuk belajar qiraatus sab'ah. Bahkan saya yang live-nya cuma 4 jam. Alhamdulillah sudah lumayan lah begitu. Sebetulnya yang 7 tahun belajarnya cuma 4 jam ya banyak yang tidak percaya, tapi ya alhamdulillah. Dan saya mohon doanya kepada Pak Kiai di sini, semoga dimudahkan, diistiqomahkan nanti untuk pengamalannya. Amin, amin. Dan saya juga insya Allah suatu saat nanti kalau ada waktu saya akan balik untuk melancarin lagi. Insya Allah. Insya Allah.
Motivasinya Anda sendiri belajar qiraat sab'ah itu bagaimana, Ustaz? Apakah karena mungkin ada bujukan, ajakan orang, atau mungkin karena mungkin dianggap tidak mungkin Anda belajar qiraat sab'ah sesingkat itu, atau bagaimana, atau sudah benak Anda itu sudah menyatakan susah barangkali karena perlu bertahun-tahun, atau gimana? Dulu pertama-tama saya belajarnya tahsinnya ya, tahsin hafaz juga sama orang qiraat sab'ah. Cuman saya dengar penjelasannya itu yang detail sehingga saya tertarik begitu. Qiraat sab'ah itu gimana? Penjelasannya detail sekali gitu. Nah, mulai dari situ ada rasa ingin begitu. Kemudian kemarin juga macam-macam ujiannya. Pas mau berangkat, kadang ada juga dapat apa nanti kalau cuma seminggu katanya. Padahal ini tidak sampai seminggu juga. Alhamdulillah bisa 14 riwayat. Alhamdulillah. Itu artinya nggak usah kita hiraukan omongan orang lain. Ternyata itu akan menjadi satu cambuk buat kita, menjadi tantangan tersendiri. Dapat apa seminggu gitu ya. Jadi Anda menanggapi itu menjadi satu hal yang akan menyurutkan langkah, atau justru akan Anda buktikan? Alhamdulillah saya buktikan dengan saya datang ke sini, tidak menyurutkan semangat saya, dan alhamdulillah pada hari ini bisa begitu. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga karena tadi dengan halangan, ujian dan lain sebagainya, itu akan menjadi satu kekuatan ruhiyah bagi kita, sehingga kita harus mempunyai prinsip bahwa sesungguhnya pembelajaran apapun, ilmu-ilmu Allah itu memang ianya tidak akan mungkin dengan mudah kita dapatkan. Namun kalau dengan keyakinan yang tulus, ikhlas, dan ujian-ujian yang akan datang pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ada lagi, Ustaz? Cukup. Oke, terima kasih atas motivasinya untuk anak-anak. Jadi ini kita semua hari ini bisa belajar bahwa arti dari sebuah penghayatan dan keyakinan yang kalau kita sungguh-sungguh manjada wajada, kita pasti akan dapatkan apa yang kita inginkan, karena itu menjadi salah satu cita-cita kita, cita-cita luhur yang mungkin akan bisa meningkatkan derajat kita besok di Jannatul Firdausil A'la insyaallah.